Oke gengs, apa kabar? Selamat malam. Jadi kita akan membicarakan untuk saham besok ya, 28 Oktober, analisa saham ESIP dan yang lain-lainnya. Saham-saham yang seru di saat IHSG galau merah. Nanti akan gue kasih tahu ya beberapa sektornya dan list-listnya ada di sini sih actually. Sebenarnya kalau menurut gue saham-sahamnya pelayaran tuh masih seru ya guys ya. Lalu serta saham-saham sawit ya kalau menurut gua. Nah, saham-saham tech juga sama ya. Itu juga kayak NFCX, MTDL, MKAS itu kayaknya lumayan lucu ya, dan beberapa saham-saham lainnya. Memang list sahamnya dikit ya guys ya, tapi kalau menurut gua lancar jaya tuh kalau misalnya ini. Nah, hari ini gua akan ditemani oleh Om Muntansir yang akan kasih tahu mengenai analisa saham-sahamnya. Nah guys, di sini juga sama ya. Gua akan ada bilang bahwa gua akan ada workshop ya guys ya. Jadi workshop akan kita mulai di pertengahan November dan kalian monggo kalau mau ikutan kelas gratisnya itu tinggal masuk ke link sini. Jadi kita tuh sering tuh kayak begitu ya. Jadi selain introduction kita bagi-bagi ilmu lah gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian mau, ini dia kelasnya ya guys. Introduction /PA tape reading 14 nya. Jadi kalau mau kalian monggo teman-teman silahkan ya guys ya, karena itu akan membuat biar banyak tambahan ya. Di sini ada tambahan kelas ya kalau nggak salah. Di sini ada kelas 1 penjelasan intro 8 Oktober ya, price action dan market review. Lalu juga ada bagaimana cara hold di window dressing. Nah, seru tuh ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo ya. So, jadi guys, kalau kita lihat ya, kita ngomongin mengenai JKSE atau IHSG ya guys ya. Jadi IHSG kalau menurut gua masih oke lah gitu ya. Gue sih berharap dia sampai 6.500 ya guys ya. Ya dia koreksi gitu ya, daerah-daerah sini ya, atau ya daerah sini lah 63 ya. Jadi tambah panjang ya, tapi overall sih kalau menurut gue iyalah gitu ya, koreksi nanti 63 65. Nah mudah-mudahan sampai ke sana. Nah tapi yang tadi gue omongin ya guys ya, gue bukan dukun ya, siapa tahu market malah mau naik lagi di bulan November, who knows gitu ya. Nah lalu setelah itu kita akan masuk ke area-area di sini ya. Nah, area-area di sini gua akan ngobrol mengenai cacingmologinya. Mudah-mudahan udah ada. Yes, mudah-mudahan udah ada. Ini dia cacingmologinya untuk tanggal 27. Ya, finance masih merajai ya guys ya. Basic industry, techno mulai gajrit gitu ya. Nah, ini nih lumayan ya. Basic industry juga lumayan ya kalau menurut gua, dan finance. Ya, memang yang paling bagus finance kan udah gua bilang ya, menjelang window dressing ya cuy. Ya, lalu ada infra juga dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat ya di sini memang agak mubeng semua ya untuk infra ya guys ya. Tapi menurut gua ini akan ada koreksi-koreksi. Wika sama Waskita memang lebih dalam ya dibandingkan yang lain, dan PTPP ya, WWPA. Lalu setelah itu, tapi kalau menurut gua ada TLKM yang mungkin masih bisa seru ya, dan ISAT ya guys ya. Lalu di basic, nah ini basic yang lagi seru ya guys ya. INTP, SMGR, TPIA ini bakalan seru nih kayaknya ya. Kita lihat aja besok apakah akan jalan atau enggak. Lalu setelah itu di teknologi ada cash ya guys ya, MKAS, NFCX ya, juga boleh dilihat-lihat ya. Nah di sini kalau di health ya, KLBF merupakan yang lead ya guys ya, boleh dilihat, tapi hati-hati guys, mentok 1.700 sekarang 1.600, jadi please be careful ya. Lalu setelah itu di industri ada Mark ya guys ya. Lalu ada ada beberapa saham ya, nanti dibahas ya, gue lupa. Nah yang ini lagi mubeng ya guys ya, muter ya, tapi menurut gue chartnya udah bagus banget ya. Tinggal tunggu, kalau dia mantul lagi boleh kalian ambil. Oke, untuk energi lagi balik ya guys ya, jadi nggak seberapa gitu ya. Lalu setelah itu untuk trans, nah ini dia nih yang seru ya, ada Bird, ada Aksi, ada Save dan yang lain-lain ya. SMDR juga seru, nanti akan dijelaskan oleh Om Tansir ya. Lalu dari sini ada MAPI, ada Wood ya, yang lumayan ya guys ya. Ada Rals juga ya, kalau menurut gua lumayan gitu ya. Oke. So itu aja di sini, kalau gua akan lihat good ya.
bukan HMSP dan yang lain-lain ya. Masih gue belum iniin. Unilever juga mungkin tutup dulu ya guys ya, nanti boleh dilihat. Ali kalau menurut gue L-shape ya, boleh dilihat-lihat ya. Oke, lanjut. Saya persilahkan Om Muntansir. The screen is yours. Oke, thank you Om Yusa. Oke, halo semuanya ya. Gimana hari ini ya? Merah-merah ya. Oke lah, overall sih emang ini ya, emang marketnya juga udah banyak naik ya. Jadi eh ya merah itu bagus lah, nggak usah takut merah-merah dikit ya. Oke ya, langsung aja kita bakal bahas topik-topiknya untuk hari Kamis 28 Oktober ya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita bakal bahas ESIP. Untuk ESIP, untuk ESIP mungkin bisa beli di 88, SL bisa dipasang di bawah 78, semoga bisa nyampe ke 97, even ke 109-nya ya, atau 110-nya, oke? Itu untuk ESIP. Selanjutnya ada ARKA. Nah, ARKA ini lumayan ya, lumayan naik banyak ya. Hampir arah ya. Mungkin 1-2 tik lagi tadi arah ya. Jadi kalau untuk swing, tunggu aja ya di 73. SL bisa dipasang di bawah 62. Semoga bisa nyampe ke 90 dan ke 100-nya ya. Untuk ARKA. Hati-hati ya guys ya. Goreng-gorengan, in out-nya harus cepat ya. Tangannya harus cepat. Cuannya pengen cepat, CL-nya juga harus cepat ya. Kalau misalnya udah kena CL atau stop loss-nya, please diperketat ya. Itu untuk ARKA. Overall buat ARKA sih masih bisa dicopet ya harusnya buat besok ya. Lanjut ada ARNA. Untuk ARNA ini udah mantul ya. Kemarin udah mantul. Kalau misalnya mau di fast trade kan sih silahkan ya. Untuk saat ini beli di 840 ya. SL bisa dipasang di bawah 815 ya. Atau bisa dipasang di bawah 795. Kalau bisa keluar lagi dari 880-nya, semoga bisa nyampe ke 915 ya. Atau even higher ya. Ini ada pola-polanya ya. Kalau break ya, ingat ya. Kalau misalnya belum break, berarti belum terkonfirmasi. Oke, itu untuk ARNA-nya. Kalau lihat pattern-nya sih harusnya jauh ya. 725, 865 ya harusnya bisa nyampe ke 1000 ya. 990-an ya untuk ARNA-nya. Lanjut, setelah ARNA ada INTP. INTP hari ini mantul ya. Untuk sekarang bisa beli di 11.475, SL di 11.050 atau di bawah 11.000 ya. Semoga bisa keluar dari 11.725-nya menuju ke 12.675 ya. Itu untuk INTP. Selanjutnya ada MTDL. Untuk MTDL hari ini diguyur ya. Tapi overall sih masih naik ya. Congrats ya yang udah pegang dari bawah. Harusnya sih yang kayak gini sih tunggu aja koreksi ya guys ya. Nggak usah buru-buru ya. Kalau sekarang bisa tunggu lagi ya. Di 3490 atau di 3500-nya. Kalau misalnya dia masih mantul, masih kuat, di atas sana sih masih oke ya. Untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah 3040. Atau yang mau jaga trailing stop-nya bisa dipasang di bawah 3260 ya. Untuk stop loss-nya ya. Semoga bisa lancar menuju 3840 dan ke 4000-nya lagi, oke? Itu untuk MTDL. Lanjut, ada TRIM. Oke, untuk TRIM salah satu yang oke ya di perdagangan hari ini. Di saat yang lain merah, ini lumayan ya. Oke, untuk saat ini TRIM, kalau saya sih tunggu di atas 436 ya. SL buat sekarang bisa dipasang di bawah 388. Semoga bisa lancar menuju 476-nya.
untuk trimnya. Oke, itu untuk trim. Lanjut ada ISSP. Nah, untuk ISSP ini udah break lagi ya. Resisten yang udah di break tadi sih di area 360 ya. Untuk saat ini kalau yang mau beli tunggu dulu koreksi ya. Kalau misalnya dia ada pantulan di 370 oke ya. Kalau misalnya belum mantul dicopet aja dulu guys. Kalau misalnya dia lancar semoga bisa nyampe ke 418 ya. Yang mau jaga trailing stop bisa pasang SL di bawah 348 oke. Itu untuk ISSP-nya. Selanjutnya ada TPIA. Nah, untuk TPIA hari ini doji-doji aja. Tapi overall good ya, mantul ya. Kuat di atas 7.500-nya, which is ini adalah resistennya ya, yang udah di break di 22 Oktober lalu. Terbukti hari ini dia pullback. Berarti kita bisa bilang kalau dia udah confirm ya, breaknya kemarin nggak nyelam lagi ke bawah ya. Untuk saat ini bisa pasang SL-nya di bawah 7.500 ya. Kalau mau beli tunggu di atas 7.700 menuju 8125 event ke 8.500 ya untuk TPIA-nya. Selanjutnya ada cash ya. Untuk cash lumayan ya. Lumayan lucu untuk diperhatikan di besok atau di beberapa hari ke depan ya. Untuk saat ini beli di 202, SL bisa dipasang di bawah 180 menuju area 230 ya guys ya untuk cashnya. Moga lancar. Selanjutnya ada SMBR ya. Nah, SMBR sepertinya semen-semen juga udah mulai oke ya. Tadi udah ada INTP. Nah, sekarang kita bakal bahas SMGR-nya. Setelah koreksi nih dari 18 Oktober lalu, nah hari ini udah mantul ya dari kemarin. Hari ini juga masih hijau ya. Untuk saat ini SMBR-nya beli di 825, SL di 770. Kalau bisa keluar dari 860 ya, mungkin bisa nyampe ke 980 dan ke 1200 ya untuk SMBR. Ya overall sih ikutin aja ya swing-swingnya ya. Dia juga masih higher high higher low, mau ditradingkan juga oke ya untuk di swing. Lanjut, oke. Sebelum BERT kita coba lihat SMGR dulu ya untuk semennya, biar sekalian ya. Nah untuk SMGR-nya malah kayak belum ya. Kalau sekarang bakal tunggu di 9.200 ya. Kalau bisa tembus lagi nih, atau lebih oke-nya dia bisa keluar dari 960 ya. Dari 9.600 maksudnya. Kalau bisa break dari 9.600 mungkin bisa nyampe ke 10.600 ya untuk SMGR-nya. Untuk SL-nya untuk sekarang pasang aja nih di bawah-bawah sini ya. 8.300. Oke, mau cicil silahkan. Oke. Lanjut kita ke BERT ya. BERT juga lancar ya. Overall sih masih naik terus ya, strong uptrend untuk saat ini. Untuk sekarang beli di 14.05, SL bisa dipasang di bawah 13.60. Semoga lancar menuju 1.500 dan ke 15.80-nya, oke? Itu untuk BERT-nya. Ingat sekali lagi ya guys ya, ini untuk area-areanya itu kayak model-model area take profit itu adalah area ya. Jadi please dipertimbangkan untuk dilepas atau diapain gitu ya. Kalau misalnya udah deket-deket areanya ya. Oke lanjut. Selanjutnya bakal bahas Dimas ya. Oke Dimas hari ini mantul ya setelah terkoreksi. Dimana koreksi yang kemarin itu masih saya bilang koreksi wajar ya. Nah hari ini juga udah mantul lagi. Berarti confirm ya swingnya untuk sekarang SL-nya bisa dipasang
di bawah 218, beli di 224 menuju 234 dan 246 ya. Itu untuk di emasnya. Selanjutnya ada MDKA. MDKA juga lucu ya. Setelah naik koreksi, nah ini nih mungkin bakal dapat momentum lagi ya untuk MDKA-nya. Jadi nggak usah buru-buru ya. Misalnya ketika dia naik di sini buru-buru ambil ya. Ujung-ujungnya apa? Di sini cut loss, kemudian besoknya mantul ya. Kebanyakan yang terjadi kayak gitu ya guys ya. Oke, untuk saat ini MDKA bisa pasang SL di 3120, beli di 3280. Semoga lancar menuju 3480 dan ke ada nggak nih story-nya ya? Kejauhan ya. Kalau dia bisa lancar, targetnya mungkin bisa nyampe-nyampe 3.800, even ke 4.300 ya. Apakah bakal kejadian? Let's see ya guys ya untuk MTKA-nya. Semoga lancar overall. Ikutin aja trennya sambil jangan lupa dipasang stop loss-nya. Oke. Lanjut ada MLPT ya. Untuk MLPT, untuk sekarang beli di 3.700, SL bisa dipasang di bawah 3340 menuju 4.000 dan ke 4.580 ya untuk MLPT-nya. Lanjut ada PANR ya, Panorama Sentra Wisata ya. Hari ini juga udah mantul ya untuk PANR-nya. Lumayan hari ini 11%. Congrats tadi yang udah nyopet atau yang udah punya event dari bawah ya. Dipasang aja stop loss plusnya. Oke, untuk saat ini SL bisa dipasang di bawah 342. Kalau mau beli, tunggu koreksinya di 380 menuju 428 dan 480 ya. Semoga lancar, oke. Untuk PANR-nya. Lanjut, ada Good. Good juga udah capek ya bilangnya ya. Udah naik-naik terus. Kalau udah di sini sih udah ini ya. Udah capek ya ngomonginnya ya. Udah dibilang dari bawah-bawah ya. Takutnya ketika ambil di sini dia malah koreksi. Kan sayang ya guys ya. Tapi overall sih masih oke ya untuk Good ya. Kalau misalnya mau ambil lagi sih selama dia masih berada di 500-nya sih mungkin bakal lanjut naik ya. Untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah 472, belinya tadi di area 500 ya. Menuju 526 dan 550 ya untuk Good-nya. Overall sih follow aja ya. Selama dia masih naik-naik terus ya follow aja, nggak usah buru-buru buang ya. Kecuali dia udah kasih sinyal-sinyal pembalikan arah atau reversal baru tuh ya. Hati-hati. Cuman kalau sekarang sih belum ada ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah juga. Jadi overall sih diikutin aja swing-swingnya atau trennya. Oke, lanjut ada NFCX. Untuk NFCX, kalau saya sih bakal tunggu di atas 10.500 ya. 10.500 menuju 11.400 dan ke 12.350 ya. Untuk sekarang yang mau cicil silahkan ya. Batasin aja SL-nya di 9450 ya. Cuman hati-hati kalau dia nggak kuat di atas 10.500-nya mungkin dia bakal sideway pendek dulu ya untuk NFC ya. Jadi disesuaikan aja sama trading style-nya masing-masing dan risk reward-nya masing-masing. Oke? Lanjut ada PSSI. Oke, untuk PSSI-nya untuk sekarang beli di 332 ya, SL di 324. Semoga dia bisa keluar ya dari 340-nya ya. Kalau bisa keluar lagi mungkin bisa nyampe ke 360, 380 ya untuk PSSI. Jadi diikutin aja trennya, oke? Selanjutnya ada BES ya. Untuk BES sendiri dan transport yang lainnya ini malah BES-nya udah break ya dari high sebelumnya di sini ya.
High sebelumnya itu ada di 17.55 ya. Hari ini udah break lagi. Semoga bisa kuat ya untuk sekarang. Pasang aja SL-nya di 17.15 menuju 19.85 ya. Kalau yang mau beli, tunggu lagi ya koreksinya di 1.800, oke? Itu untuk base. Semoga dia nggak turun lagi ya dari 17.50. Kalau misalnya dia turun lagi di 17.60, tungguin aja di area-area 16.90, oke? Itu untuk base-nya. Selanjutnya ada ship. Nah, kita beralih dulu ya ke sektor transport ya. Overall sih hari ini lumayan ya untuk transportnya. Tadi juga ada wins yang oke juga sih tadi. Mungkin dicopet aja ya. Oke, untuk SIP sendiri beli di 10.10 ya. SL di 930 menuju 10.60 dan ke 1105 ya untuk SIP-nya. Selanjutnya ada SMDR. Untuk SMDR mungkin saya bakal tunggu di atas 750 ya guys ya. Untuk sekarang kalau mau cicil silahkan di 720. Mungkin bisa batasin SL-nya di bawah 670 ya. Kalau dia nggak turun di bawah 670, lupain dulu ya guys ya. Mungkin dia bakal sideway dulu alias dia mungkin bakal cari momentum dulu. Nah, kalau dia bisa keluar dari 750 ya, semoga lancar menuju 800 ya untuk SMDR-nya. Oke, satu lagi ya, mungkin saya tambahin dikit. Kita cek kemas ya untuk transportnya. Oke, untuk Temas, kalau saya sih mungkin bakal trap ya di atas 340 menuju 384 ya. Untuk sekarang batasin SL-nya di 308 kalau misalnya udah punya ya. Atau tunggu dulu pantulannya di 322, oke? Ingat ya, semoga dia bisa keluar dari 340 menuju ke 380 ya tadi. Itu untuk Temasnya. Oke, sekian untuk sektor ininya ya, untuk sektor apa? Transportnya. Kita mungkin beralih ke MAPI dulu ya. Untuk untuk sekarang tunggu di atas 900, SL di 865 menuju ke 955 ya untuk MAPI-nya. Lalu selanjutnya ada MKAS. Nah, untuk MKAS juga sepertinya udah seru ya. Udah koreksi nih, di sini kemarin udah koreksi, udah mantul juga. Untuk saat ini beli di 12.150, SL di 11.300 ya. Kalau bisa keluar lagi nih dari 12.775-nya, mungkin bisa nyampe ke 14.000-nya, even higher ya, kalau bisa keluar lagi ya. Jadi untuk saat ini sih target dekatnya di 12.675 dan ke 14.000 ya. Itu untuk MCAS-nya. Selanjutnya ada LSIP. Untuk LSIP saat ini ya, hati-hati ya kalau misalnya dia turun di 13.70, di SL dulu aja, mungkin bakal mantul lagi di area sini ya, 12.55 ya. Jadi untuk sekarang boleh dicicil di atas 14.40. Lebih oke lagi kalau dia bisa break dari 1.500 ya, menuju ke 1.600-nya untuk LSIP-nya, oke? Selanjutnya ada Ali. Untuk Ali juga sama ya. Untuk sekarang SL di 9925, beli di 10.300 menuju 10.475. Kalau misalnya dia bisa keluar lagi, kuat di atas 10.700, mungkin bisa nyampe ke 11.500 ya untuk Ali-nya. Oke, that's all ya analisanya untuk besok ya, untuk Kamis 28 Oktober. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi disclaimer ini hanyalah analisa ya. Please disesuaikan sama trading style, money management, dan risk reward masing-masing. Oke, semoga membantu dalam menyusun trading plan dan semoga bisa cuan semua ya guys ya. Oke, that's all. Sekian. Silahkan Om Yusa dilanjutkan. Bye-bye.
guys ya, kita lihat saham-saham requestnya. Sorry banget nih lebih awal. Mudah-mudahan udah banyak nih yang request ya. Kita lihat aja. Pertama kita masuk ke Stockbit ya. Stockbit kalau menurut gua coba kita lihat. Ada 5 nih, lumayan ya. Kita lihat follow gitu ya. Follow takber apa tuh? Gua nggak ngerti deh. Nggak ada nih. Oke, takbir. Takbir dia. Merdeka gitu ya. Ternyata belum ada ya yang requestnya. Ini ada nih ya. Yesterday BDMN IMAS tuh kalau nggak salah udah kita bahas. Lalu analisa forexnya dong Om, udah ya. Ini BDMN IMAS juga udah, PPGL CZRR udah, ini udah. Oke, lanjut kalau gitu kita ke Instagram ya. Instagram. Ya, pertama Instagram. Om nanya dong goodnya Om. Good tadi nanti akan dibahas ya sama Om Muntansir ya. Kalau menurut gua goodnya oke ya. Tinggal jalan aja sampai mudah-mudahan 528 550 ya guys. MTDL nya juga udah dibahas. Lalu BES dan HDIT. BES nya tadi ada ya sama Om Muntansir, ini juga lumayan, mudah-mudahan jalan. Panjang ya. Lalu setelah itu ada MTDL. MTDL juga sama ya guys ya, mudah-mudahan panjang menuju goceng. Lalu setelah itu HDIT ya, HDIT Hansel Davis Indonesia. Nah, ini seru nih guys ya. Boleh nih. Ya, kalau besok tembus dari 508 ya, mudah-mudahan bisa nyampe 660. SL di bawah 432 ya. Oke. Sip, nggak ada lagi, cuman satu nih, cuman 2 ya, beberapa ya. Kita masuk ke YouTube. Oke, YouTube. Dari sini ada beberapa ya, kita lihat HMSP tadi udah gue bahas ya. Titik supportnya kalau dia jebol dari 1050 hati-hati. Jadi HMSP itu guys ya, harus hati-hati. Udah jebol nih, hati-hati ya cuy ya. Lalu habis itu GDST ya. Nih sahamnya begini-begini ya, harus hati-hati, sering ada guyuran. Jadi kalau gua ngelihatnya sih kalian harus sabar-sabar kalau mau di sini ya. Ya, kalau mau di sini harus sabar-sabar, ambilnya di daerah 99 atau daerah 96 ya. Kalau gua ya. Kalau kayak gini, tungguin aja, jeder. Nah, mudah-mudahan nyampe 136. Tapi ya tentunya kayak begini ya. Tuh. Jadi harus hati-hati. Oke? Lalu setelah itu SMGL false breakout nggak Om? Belum ada momentum lagi. Bagus kalau di atas 9575. Jadi SMGR ya guys, menurut gua coba bertahan sih ya. Tuh ya, kalau di atas tadi yang gue bilang, nah mungkin bisa nyampe 10.000 ya. Oke, Chen-nya kecelewatan Om, belum dibahas. Semoga naik di atas 350. Jadi Chen ya, kalau menurut gua nih ya, mudah-mudahan lah tembus ya di atas 350, baru lucu menuju 420, SL di bawah 314. Oke? Baik, apalagi Stockbit udah, YouTube udah, nggak ada lagi kayaknya ya. Coba kita cek lagi Instagram. Om Yusa kesepian nih kayaknya. Coba kita cek lagi Instagram. Ya, mana? Kagak ada. Ya, di post juga nggak ada. Oh, ini nggak ada. Ya. Oke. Apakah masih skema? Saya rencana via pro annually. Iya, belum ada prosesnya. Lalu setelah itu ini apa nih? Belum ada. Oke. Ya. Oke. So, itu aja dari gua. Semoga bisa berguna buat teman-teman. So, see you. Have a good day, have a good night, and semoga cuan di Kamis Jumat ini. Bye-bye, guys.